Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ABB Asep Braling Batam. Selamat belajar ya anak-anak bapak. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi dalam pelajaran tema teks tema 1 sub tema 1 pembelajaran keempat. Mari kita belajar dengan semangat. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Ayo kita cari tahu. Ini adalah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup yang menyediakan oksigen. Di sini tumbuhan itu melakukan proses namanya proses fotosintesis. Nah, salah satu yang dihasilkan dari fotosintesis adalah oksigen atau O2. Oksigen atau O2 inilah yang dipakai oleh manusia dan hewan untuk bernafas. Nah, di sini manusia dan hewan itu membutuhkan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Oksigen yang masuk ke dalam tubuh manusia dan hewan akan terjadi proses di dalam tubuh kita. Lalu setelah itu tubuh kita akan mengeluarkan yang namanya adalah karbon dioksida atau yang disebut dengan CO2. Karbon dioksida ini akan diserap oleh tumbuhan. Lalu karbon dioksida ini akan diolah lagi dalam proses fotosintesis menjadi proses bahan fotosintesis tersebut, maka akan menghasilkan oksigen atau O2 lagi. Lalu oksigen ini akan dihirup oleh manusia dan hewan. Setelah itu manusia akan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2, dan CO2 akan diserap kembali oleh tumbuhan. Seperti itulah seterusnya. Nah, itu adalah siklus terjadinya atau proses adanya oksigen di bumi kita. Jadi adik-adik bisa dibayangkan, jika tidak ada tumbuhan di bumi kita ini, maka tidak akan ada penghasil oksigen yang bisa kita hirup. Tulislah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut ini. Nah, di sini Bapak punya diagram, kalian bisa menyebutkan apa saja manfaat dari tumbuhan. Yang Bapak sebutkan di sini adalah sebagai sumber makanan manusia dan hewan. Lalu penghasil oksigen, kemudian untuk tempat berteduh, untuk menyerap air hujan, dan sebagai bahan obat-obatan. Mengapa Bapak ditulis seperti ini? Jadi adik-adik semua, wilayah hutan dan pegunungan, jika terjadi hujan, maka pohon akan menyerap air hujan tersebut sehingga dapat mengurangi yang tidak baik atau menjadi tanah longsor, karena air otomatis akan diserap oleh pohon. Di daerah perkotaan sekarang banyak sekali bangunan, jadi banyak sekali pohon-pohon yang ditebang. Akhirnya air hujannya tidak diserap oleh pohon, bahkan bisa terjadi banjir di kota-kota. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Di pembelajaran 1, kita sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kalian
juga dapat mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Di pembelajaran 1 kita sudah belajar ini ya Kak, tentang perkembangbiakan jagung. Ini adalah salah satu paragraf yang ada di bacaan perkembangbiakan jagung. Ini adalah paragraf pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Kita juga sudah belajar bagaimana mencari ide pokok dari bacaan tersebut. Nah, ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Itu adalah ide pokoknya. Nah, sekarang kita akan belajar membuat kesimpulan. Kesimpulannya dari bacaan tersebut adalah jagung sangat penting di Indonesia. Nah, di sini dikatakan bahwa jagung itu sangat penting di Pulau Madura, itu dijadikan bahan makanan, ya, makanan pokok, lalu menghasilkan karbohidrat yang sangat tinggi yang diperlukan oleh tubuh manusia. Jadi kesimpulannya itu adalah inti dari teks tersebut. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah suatu ikhtisar atau intisari dari suatu uraian, pidato, dan semacamnya. Kesimpulan yang baik itu berisikan 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi kesimpulan bacaan itu kalian harus ambil pesan apa yang bisa disampaikan kepada pembaca. Lalu yang kedua adalah intisari dari tulisannya, dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata yang baku. Yang kelima, sesuai dengan pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Jadi ini adalah syarat-syarat kita membuat kesimpulan yang baik dari sebuah bacaan. Nah, adik-adik, kita juga sudah belajar bahwa ketika kita menyayangi binatang, menyayangi tumbuhan, itu juga menerapkan sila Pancasila. Kita ingat-ingat lagi tentang Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, dan perkasa. Lihatlah perisainya adik-adik. Perisai itu membuat simbol dari sila-sila Pancasila. Sila adalah dasar negara kita. Ini adalah perisai yang di dalamnya termuat simbol-simbol Pancasila. Kita ingat bahwa Pancasila itu terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Pancasila artinya itu adalah 5 dasar atau 5 aturan. Nah, ini adalah simbol-simbol Pancasila dan bunyi dari masing-masing sila. Ini adalah simbol pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita akan belajar nilai-nilai apa yang terkandung di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Di dalamnya terkandung nilai kita takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. Berikutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila ini nilai-nilainya terkandung adalah 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia.
Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Dan yang keempat adalah perdamaian. Nah, solidaritas itu adalah bisa berupa tolong-menolong. Untuk sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, terdapat beberapa nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah kita menggunakan bahasa Persatuan Indonesia antar daerah. Itu akan menjaga persatuan Indonesia. Yang kedua, memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah cinta kepada tanah air Indonesia. Yang keempat, mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, berjiwa patriotisme dimanapun berada. Nah, ini adalah nilai-nilai yang terkandung di sila ketiga Pancasila. Untuk sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memiliki nilai-nilai di antara lain: 1. Pemimpin bangsa Indonesia itu haruslah bijaksana. Kekeluargaan harus diutamakan. Jadi kalau ada masalah kita harus selesaikan secara kekeluargaan. Yang ketiga adalah kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Yang keempat, kebijaksanaan dalam mengambil setiap masalah. Di sini ada kegiatan musyawarah karena mengambil solusi. Keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Yang keenam, tidak memaksakan kehendak orang lain. Jadi ini adalah nilai-nilai yang terkandung di sila keempat. Sekarang nilai yang terkandung dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama adalah perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua, hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Yang ketiga, perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Yang kelima, mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Amati kedua gambar berikut. Nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar tersebut? Nah, di sini sikap yang pertama adalah kegiatan sedang membersihkan lingkungan atau halaman lingkungan yang bersama-sama yang mengandung nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila kelima. Nah, ini kalau pembagian secara adil maka ini adalah sila kelima. Kalau hidup rukun ini sesuai dengan sila ketiga. Lalu berikutnya adalah gambar sedang bermusyawarah dalam kerja kelompok, ini sesuai dengan sila keempat. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.